TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yeay. Hari ini Miss Kris dan Miss Lina mengajak anak-anak untuk beribadah kembali. Miss Lina pakai apa? Oh iya, pakai ini Miss, topi santai. Miss Kris juga pakai topi santai. Memangnya kenapa Miss kok udah pakai topi santai? Buat seru-seruan Miss, kan menyambut Natal. Iya, hari ini sudah masuk di bulan Desember. Minggu ke berapa ya Miss? Minggu kedua. Kita mau menyambut hari Natal. Yeay. Siapa yang di rumah sudah pasang-pasang pohon Natal? Siapa? Kalau ada di rumah, bisa loh mulai hari ini dipasang-pasang pohon Natalnya. Miss Lina punya nggak di rumah? Punya Miss. Miss Kris juga punya. Nanti bersama anak-anak ya. Oke, hari ini kita mau beribadah kembali. Anak-anak udah siap? Yes. Nah, kita mau menyebutkan moto ibadah kita anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, kita mau menyiapkan hati untuk menyebutkan moto. Ya. Oke, sekarang siap-siap ya semuanya. Kris Langit, semuanya bangkit berdiri. Hebat. Sekarang lagi ya. Kris Langit. Love Jesus and be like Him. Kayaknya harus lebih semangat nih. Yuk kita ajak anak-anak lebih semangat lagi. Kris Langit. Love Jesus and be like Him. Hebat semuanya. Dapat jempolnya di sini. Iya, jempol. Oke. Hari ini tema ibadah kita yaitu the special quiz. Nah, apa artinya Miss Lina? Tamu istimewa. Oh, hari ini kita mau beribadah dengan tema tamu istimewa. Siapa ya kira-kira? Nanti kita saksikan ya. Iya. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi lagu tentang Natal. Joy to the world. Kita mau berdoa. Kita awali ibadah ini dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan memberikan semangat, sukacita dalam hati kami. Sekarang kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk kami boleh mengikuti ibadah di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya memberikan persembahan yang terbaik. Istri sudah siapkan amplopnya. Nih, di dalamnya sudah Miss isi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak juga bisa menyiapkan di rumah untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum itu kita mau menyanyikan pujian Selamat Datang. Musik Kristina. Salam
untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang hari ini memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memberikan persembahan, sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Jadi saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Miss Ayu. Tapi sebelum itu, anak-anak mau menaikkan pujian dengan judul Christmas is a Time to Love. Mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul The Special Guest atau tamu yang istimewa. Sudah siap anak-anak? Anak-anak, bagaimana ya rasanya jika kalian dikunjungi tamu istimewa? Misalnya kalian dikunjungi YouTuber idola kalian, atau mungkin pemain film idola, atau dikunjungi Sultan Jogja atau Pak Jokowi. Pasti kalian akan senang sekali ya, tiba-tiba langsung jadi terkenal. Mungkin kalian juga akan foto-foto selfie dengan tamu istimewa itu. Anak-anak, tapi bagaimana kalau tamu istimewa itu membawa berita yang membuat kalian kaget? Karena apa yang disampaikan itu tidak mungkin terjadi. Di Alkitab ada seorang perempuan muda dan juga seorang laki-laki muda yang juga mendapat kunjungan seorang tamu yang istimewa. Tamu yang istimewa ini mengunjungi orang-orang yang juga istimewa. Siapakah mereka? Kisah ini tertulis dalam Injil Matius dan juga Lukas. Anak-anak mau dengar ceritanya? Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami agar dapat memahami cerita dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia sudah sangat lama menantikan janji Tuhan
akan datangnya juru selamat. Seperti yang dijanjikan oleh Yesaya bahwa akan ada seorang anak yang lahir dan membawa pengharapan dan damai bagi dunia. Orang Israel percaya akan janji itu dan mereka terus berdoa menantikan janji Tuhan ini. Ada seorang wanita muda bernama Maria yang tinggal di Nazaret. Maria adalah seorang gadis yang baik dan sangat mengasihi Tuhan. Allah mengutus malaikat untuk membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu dari juru selamat. Jangan takut, hai Maria. Kamu adalah orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Roh Kuduslah yang telah membuat kamu mengandung anak laki-laki yang telah dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan anak ini akan disebut Yesus. Dalam 3 bulan lagi, sepupumu Elisabet akan melahirkan anak laki-laki dan dia akan menjadi seorang ibu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pergilah dan lihatlah apa yang terjadi kepada Elisabet. Aku akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan padaku, kata Maria. Kemudian Maria segera pergi ke sepupunya Elisabet di Yudea. Dan benar seperti yang dikatakan malaikat, Elisabet sedang mengandung. Maria dan Elisabet, kedua calon mama ini, kemudian bersukacita dan bersyukur bersama. Yusuf adalah seorang yang baik hati. Ia telah berjanji bahwa suatu hari akan menikahi Maria tunangannya. Tetapi dia tidak tahu kalau Maria saat itu sedang mengandung seorang bayi. Suatu malam, malaikat Gabriel juga mengunjungi Yusuf dan berkata kepadanya untuk jangan takut. Malaikat itu berkata, Yusuf, menikahlah dengan Maria karena dia adalah gadis yang baik hati yang dipilih Tuhan untuk melakukan rencananya, yaitu menjadi ibu juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini. Anak yang dikandungnya akan disebut Yesus. Anak-anak sudah mendengar cerita tadi? Sekarang Miss mau tanya, siapa ya tamu istimewa dalam cerita tadi? Ada yang ingat? Ya, malaikat Gabriel. Dia menjadi tamu istimewa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan khusus bagi siapa ya? Bagi Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah orang-orang istimewa di hati Tuhan. Karena itu, mereka dipilih untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Menurut anak-anak, apa ya istimewanya Maria dan Yusuf? Apakah mereka orang kaya? Tentu tidak. Apakah karena mereka terkenal? Atau karena mereka hebat? Atau karena apa ya? Kenapa Tuhan tidak memilih orang lain? Maria dan Yusuf dipilih Allah karena Allah sendiri yang sudah menetapkan mereka. Maria dan Yusuf, mereka memiliki hati yang baik, benar, dan percaya kepada Allah. Apa buktinya? Saat malaikat menyampaikan pesan itu, Maria dan Yusuf mau dengan rendah hati taat. Mereka mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Mereka percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. In English,
Luke 1 verse 37. For with God nothing shall be impossible. Anak-anak, kiranya kita juga boleh memiliki hati seperti Maria dan Yusuf. Mau terus percaya dan sebagai anak Tuhan, mau terus melakukan perintah Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, Maria dan Yusuf tidak pernah menyangka kalau Tuhan Yesus akhirnya harus mati di kayu salib. Pastinya mereka berat menghadapi itu. Tetapi mereka sejak awal sudah berjanji untuk taat kepada perintah Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi Maria dan Yusuf, taat kepada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama Miss Ayu tentang tamu istimewa. Siapa yang masih ingat siapa tamu istimewa di dalam cerita tadi? Ada yang tahu? Wah, anak-anak hebat, ada yang bisa jawab ternyata. Betul, tamu istimewanya yaitu siapa? Adalah malaikat Gabriel. Dia menjadi tamu istimewa yang diutus oleh Tuhan, anak-anak. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan khusus bagi Maria dan Yusuf. Ternyata Maria dan Yusuf juga adalah orang-orang yang istimewa di hati Tuhan. Karena mereka dipilih menjadi orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat manusia. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita juga boleh memiliki hati seperti Maria dan Yusuf yang mau terus percaya dan terus melakukan perintah Tuhan serta taat kepada perintah Tuhan seperti cerita yang sudah didengarkan oleh anak-anak tadi. Biarlah anak-anak juga menjadi orang-orang yang istimewa di hati Tuhan seperti Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita menunaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Bapa terima kasih.